Guys, balik lagi di Setting Beras Channel. Channel yang memberikan informasi, edukasi, dan yang pasti motivasi. Setting Beras, lapang. Lagi di Setting Beras Channel, konten yang memberikan edukasi, informasi, dan yang pasti motivasi. Hari ini ya malam suasananya guys. Jadi malam ini kita datang ke suatu tempat mungkin hobi lah ya, bisa dibilang hobi ya. Ya seperti yang kita ketahui saat ini hobi ke hewan, fauna saat ini terutama di Kota Palembang lagi banyak giat-giatnya guys. Nah dari segitu banyak hobi, ini salah satu hobi yang cukup menarik lah, karena terbilang agak nggak biasa, agak ekstrim om ya. Nanti kita bahas om. Ini udah bicara nih si om nih agak ekstrim. Ini sebenarnya gua agak jaga jarak begini, bukan karena 3M, cuman karena mungkin agak parunya guys. Nah jadi hari ini kita akan bahas di konten ini tentang suatu jenis burung, ya kan, burung yang pada prinsipnya sebenarnya nggak terlalu umum dipelihara orang, ya kan, tapi kesini-sini kayaknya antusiasnya sangat tinggi lah, mulai rame. Ya kan, mulai rame di Kota Palembang. Jadi awalnya kenapa gua tertarik angkat konten ini, sebenarnya dulu gua pernah jalan-jalan om di PTC, ya kan, gua tuh lagi biasalah jogging om. Pas jogging gitu, gue lihat ada kumpulan orang tuh main-main burung ini. Mungkin kan kalau burung ini kan kita banyak tahunya dari merek ini om ya, pensil warna ya, Faber-Castell, atau ada filmnya tuh apa? Rio. Rio. Ya, anak gue seneng banget tuh filmnya. Nah, jadi dari situlah rasa pengen tahu kita kan. Nah, ceritanya gitu om, gue lagi jalan di PTC, tiba-tiba ada kumpulan orang yang main burung ini, kita udah tahu nih. Tapi kalau commonnya ini, kalau di kita Indonesia biasanya dulu apa om ya? Burung kakak tua mungkin om ya? Burung makau. Enggak, sebelum makau ini rame kan, sebelum sama kayak kakak tua. Nah itu guys, mungkin kalau kakak tua semua udah tahu kan om ya? Apa om mau nyanyi lagunya? Nggak apa lah ya, waduh. Burung makau tua dong om ya? Ya. Burung tua apa ya? Oke, jadi itu sedikit perkenalan guys. Gue sedikit biasain diri dulu dekat-dekat dengan yang katanya burungnya agak ekstrim. Gitu kan. Jadi itu guys, hari ini mungkin itu tadi berlanjut dari cerita gue dikit tadi Ome. Gue lihat tuh awal-awal kalau sekedar di kandang mungkin udah dari dulu gue sering lihat. Mungkin di kebun binatang atau apa kan sering lihat di bird park lah ya. Nggak asing, tapi ini di Palembang gitu. Ya kan? Jadi waktu itu ada gue lagi jogging keliling, tiba-tiba burungnya tuh terbang aja dilepas Om ya. Kalau di kita kan kamarnya itu kan biasanya merpati guys, lepas balik lagi ya. Itu balik lagi burung yang gue bilang, wah ini luar biasa lah, gue bilang kan. Nggak sangka ternyata burung seperti ini bisa di train, namanya di training. Dan gue bingungnya gue nggak tahu, gue itu mau nangkis nih. Pokoknya landing di tangan om. Nah di situ gue makin, wah ini apaan nih kan? Nah jadi itu guys awal mula rasa penasaran gue tentang komunitas ini. Ini sempat gue cari-cari, terutama ada teman gue yang gue lihat pernah di IG-nya itu om, mungkin coba-coba main kan. Nah dari situ penasaran. Nah dari situ gue kenalan nih sama sebuah komunitas, ya om. Ternyata guys sudah ada komunitasnya. Nah untuk lebih lanjut, sebelum kita cerita lebih jauh lagi guys, mungkin bolehlah kita sedikit cerita awal om ya, bu ya. Mungkin kalau boleh perkenalan dulu lah om ya. Nah mungkin dari Kak Yuri, ibu dulu. Oh ya. Iya. Jadi dokter senior. Oke, dokter senior ya. Iya. Terakhir main burung makau juga. Oke.
Jadi ini dengan Ibu Dokter Yuri, ya. Jadi kebetulan profesinya dokter. Iya. Kenapa nggak dokter? Saya dengan Dokter Yuri, ya memang saya sehari-hari ya biasalah mungkin ya Praktek kita ya? ya praktek, ya pasti pergi ke rumah sakit untuk menangani pasien. Cuman ya mungkin kita pagi biasanya ya salah satunya untuk stress release. Iya, stress release guys. Wah, stress release. Itu ya main free fly. Free fly ya. Burung makau Tapi ini. kita keep dulu Bu. Ini introduce sedikit tentang siapa-siapa aja sih yang main di sini gitu kan. Jadi di sini kayaknya lintas profesi. Betul. Nah, jadi Ibu dokter ini dokter apa spesialis? Saya spesialis kandungan. Oh, kandungan. Jadi ini kalau lahir ntar Ibu bantu ya? Ini kan normal. Oh gitu ya. Oke guys. Jadi itu tadi beliau ini Ibu, ini agak formal nih karena gue biasanya ngobrolnya sama umur ya, ini agak jadi pakai beliau ya guys. Nah, sudah yang ini boleh Om mungkin agak perkenalkan diri Om mungkin. Ana Ahmad Istri. Hobi saya main burung. Profesi apa nih Om? Saya dagang batik dan songket. Dagang batik dan Jadi kalau misalnya songket. dagang batik songket iklan sekali. Oh, iklan boleh Om. Jatuh Nanti mampir ke kalau Ramayana di ya. IG-nya boleh Om. Mampir ke Ramayana, saya dagang ke situ dagang. Dagang di Ramayana guys. Jadi di Palembang itu guys ada satu spot yang memang di situ kumpulan tempat banyak jual Batik apa dan batik tradisional Betul. Palembang, songket dan apa jemputan ya. Batik Songket, jemputan ya. jemputan. Nah, oke itu jadi itu guys. Nah, sebelum kita sambung lagi, kita mungkin sedikit nih ngulas nih. Kok burung makau? Mungkin dari Ibu atau Bebas. ya silakan. Awalnya gimana nih? Awalnya nggak tiba-tiba langsung kan? Mungkin kalau main ini dari sudah berapa lama Bu? Ya mungkin dari baru mulai 2019 ya mungkin ya. Oh masih baru hitungannya guys. Ya, jadi apa namanya? Karena memang saya awalnya memang pengen punya burung makau udah lama. Dan memang kalau space di rumah mungkin belum nuntutin ya baru sekarang lah baru bisa. Oke. Awalnya gimana Bu? Kenapa milih burung ini? Karena Di ya Palembang tadi- kan banyak nih jenis burung kan? Karena kalau saya lihat ini bisa dikadal, jadi kayak kucing gitu kan bisa dilus-lus, Oh, sayang. nah, Ibu lihatnya gimana tuh? Waktu itu lihat di Mungkin film, ya, di film, di TV. yang sinar grafik gitu-gitu kali ya? Oh. Sama tadi itu saya tertariknya karena tadi free fly. Bisa diterbangin, lu bisa balik lagi gitu ya. Dan memang begitu dia landing di tangan kita itu kan rasanya tersendiri secara batin itu gimana gitu. Jadi kan orang yang namanya pet lah ini jatuhnya kan pet. Dan mungkin yang orang tahu kan pet yang bisa diajak main ya. Iya betul. Bukan pet yang kalau burung kebanyakan kan di kandang ya. Ganda hanya dipandang-pandang. Pandang-pandang. Kalau bisa dipegang-pegang. Iya. Ada yang burung di kandang emas sama itu. ada ikatan antara owner dan partner. Oke, nanti itu lebih lanjut Om. Kita cerita nanti Om. Jadi itu tadi mungkin dari guys dari Bu Dokter ini kurang lebih itu tadi karena dia ngelihatnya seperti pet sifatnya ini bisa dibawa main ya kan. Nah, sekarang mungkin kalau dari Om tadi sudah ini ya udah kenal udah ya. Kalau Om Bikri gimana Om? Awal mulanya tuh. Awal mula bermain itu di 2017, 2016, 2017. Tapi hitungannya jadi agak baru juga Om ya, 3-4 tahun ini Om ya. Ya, 3-4 tahun ini. Kita mulai main dulu. Pertama awal main itu burung sankonur. Sankonur itu jenis muri Thailand lah. Nuri, oke. Jadi kalau common di kita tuh guys, ada dulu kan kita kenal Nuri ya. Ya, Ah. alhasil akhirnya apa lebih asik nih. Karena hubungan antara owner dan partner lebih enak gitu kan. Kedekatannya lebih enak, feel-nya juga lebih dapet, dan burungnya pasti lebih gede gitu. Iya. Tapi nggak bisa sanksiin juga, Mulai April, gitu kan? nggak bisa disangsiin juga sebenarnya ketertarikan itu kayaknya nggak ada burung ini ada apa nih kayak bisa komunikasi, Iya, bisa itu dia punya karakter tersendiri. Dia punya karakter tersendiri. Itulah. Dan itu beda-beda, setiap burung beda-beda karakternya. Nggak sama gitu kan. Oke. Jadi mungkin dari guys kita malam ini guys, boleh nggak story dikit lah burung makau ini mungkin jenisnya, mungkin aslinya dari mana Om, terus bisa sampai ke Indonesia, mungkin story dikit lah kalau boleh story. Kalau jenisnya ada banyak makau itu. Ada kurang lebih berapa kak? Kurang lebih 12 ada
BNG. Originnya ini? Gimana? Originnya ini? Original. Originnya daerah Original dari Amerika Selatan. Amerika Selatan itu. Dari Amazon, kan dari situ. Masuknya ke Indonesia sendiri mereka lewat importir. Oh, importir. Jadi masuknya ini via trading Om ya, jatuhnya Om ya. Iya. Jadi ada yang berupa telur, ada yang berupa baby, ada yang berupa dewasa gitu masuknya sendiri. Jadi tinggal bayarnya sendiri pengen milihnya gimana. Ini di breeding nggak Om di Indonesia atau di Indonesia langsung? sendiri sudah ada yang breeding, cuma nggak begitu banyak. Paling kurang lebih ada 5 atau 6 orang yang sukses sudah sekarang. Berhasil ya. Iya. Berarti kalau dibilang ada sedikit yang sukses, bisa dibilang tingkat kesulitan breedingnya agak sulit kali Om ya? Agak tinggi Om ya? Agak sulit. Kenapa Om? Apa karena faktor cuaca? Atau? Mungkin karena faktor cuaca juga dan faktor umur. Atau ini umurnya bisa sampai 50 sampai 60 tahun. Lama nih. Kalau untuk bisa breedingnya di umur 10 tahun. 10 tahun up baru bisa diproduksi. gitu guys. Jadi gitu. Jadi ada coba breeding di Indonesia tapi kayaknya agak susah ya. Agak tidak kesulitan untuk breeding tuh. Sulit. Oh gitu guys. Itu banyak sih yang sudah sukses kurang lebih 5 atau 6 orang lah ya. Oke. Jadi sekarang kita bicara tentang trading Om. Seperti kita ketahui kan sekarang di Indonesia ini lagi pengamanan soal burung-burung langka. Kalau ini gimana Om ceritanya kalau burung-burung seperti ini? Trading lah ya, kalau kita bicara trading Om ya. Kalau Makau sendiri itu untuk sekarang sih populasinya ya masih apendik, tapi apendik ya. Makanya kita coba apendik tuh Om. Ini mungkin ada di pedalaman yang nonton ini Om. Langka itu guys. Apendik itu langka maksudnya. Jadi ya nggak sembarangan bisa memilikinya gitu. Harus ada ID card juga itu. Gitu guys. Setiap burung masuk itu kan ada certified artinya ya. Sertifikatnya. Jadi makanya untuk memberikan nggak sembarangan. Susah gampang. Gitu. Jadi ini juga ada tradingnya kan. Kalau boleh kita gali dikit dulu kalau tradingnya via internet atau ada kawan atau apa mungkin awal beginningnya Om. Awalnya itu dari sosmed, alhasil ya dulu sempat main kicau, alhasil kenal juga sama beberapa komunitas kicau, alhasil cerita mulai deh ke Paru Bengkok, mulai cari linknya, mulai cari informasinya. Oke, jadi itu tadi short story lah, cerita singkat soal bagaimana burung ini. Terus sedikit Om, apa Ibu kan ngerawatnya gimana nih Om? Apa Bu? Yang telakannya Kak Iri. Ngerawatnya gimana nih? Jadi biasanya kalau untuk burung seperti ini kira emang ada bubur lolohan biasanya. Apa? Bubur lolohan. Bubur lolohan. Ya, itu bakal ditranslate nanti Bu. Ya, bubur lolohan. Biasanya kita memang pagi sore itu bisa kita kasih bubur lolohan. Jadi mungkin pagi sebelum kita berangkat kerja. Boleh bubur lolohan itu apa Bu? Campurannya atau? Jadi kita memang kayak jajak ada apa jajak lagi apa sih namanya itu? Memang ada bubur biji-bijian gitu ya? Bukan. Itu untuk memang sudah snacknya. jadi. Jadi ada pakannya ada namanya banyak namanya lolohan itu bubur bukan bubur ya namanya bubuk ya. Bubuk. Tapi dicampur sama air gitu. Itu bahannya ada di sini atau kita impor? Masih impor guys. Produksi sendiri yang lokal sudah ada beberapa juga. Dan alhamdulillah hasilnya juga bagus. Jadi sudah kalah sama produk Ya. Tapi brand sudah Om ya, jadinya jatuhnya sudah Oke. Jadi untuk makanan memang nggak bisa sembarang juga jatuhnya Om ya. Tuh, ada campur-campur apa itu enggak ya? Oke. Itu kalau makanan memang bakal ini nggak Om? Apa namanya? Ke kualitas mungkin warna mungkin ada nggak ngaruh ke situ? Ngaruh. Kalau suhu mereka nggak masalah, atau Indonesia cukup inilah ya, sama lah ya sama lebih ya. Juga sama. Oke, jadi burung ini cocok untuk di Indonesia karena pada prinsipnya sama Om ya. Dia butuh selimut gitu. Kayak di film kok. Udah mulai nggak peta nih. Jadi itu guys, tadi kita sudah sedikit cerita tentang apa itu burung Makau, gimana sampai ke Indonesia ya kan. Terutama kalau di Palembang
bisa dibilang nggak, Ibu atau Om Fikri ini termasuk yang pertama nggak main ini? Atau termasuk yang pionir? Iya. Untuk di Palembang, untuk free fly, ya kita. Ini burung-burung yang pertamanya yang ini, ada ya? Ada lagi. Oh, banyak ya? Jadi kalau hobi ini ada yang namanya racun ya Om? Ya, kalau udah satu pengen nyoba terus ya? Oke. Jadi itu sedikit guys, kita introduce soal burung makau ini. Kita mungkin sudah kenal lah, banyak lihat di referensi TV mungkin kan. Nah sekarang untuk memelihara inilah ya, ibaratnya mereka ini awalnya memang individu-individu ya, sendiri lah ya. Tapi ngumpul nih, nah guys, jadi untuk burung makau ini di sini sudah ada komunitasnya, ya kan? Komunitasnya one and only nih atau one and only di Palembang. One and only. Ya, biasanya kalau ada KLB pecah tuh yang dua gitu kan, dualisme enggak one and only ya. Kalau free fly cuma ada satu. Oke, nanti sekarang mungkin kita akan bahas komunitasnya Om. Ya kan? Jadi mungkin kita tadi di awal udah tahu kan kalau ceritanya sama-sama hobi nih Om ya. Awalnya bisa kenal ini gimana Om? Anggota berapa? Apa nama komunitasnya itu Free Fly ya? Palembang Free Fly. Free Fly. Ada IG-nya Om ya? Ada IG-nya Palembang Free Fly. Palembang Free Fly ya. Jadi Palembang Free Fly. Oke, jadi gimana Om? Kalau awalnya itu nggak rame ya kayak. Iya, dulu kita masih berempat. Yang main Free Fly itu. Baik itu antara Makau ataupun Sankonot ataupun yang lain. Ada orang 4, orang 5 gitu. Alhasil kita untuk supaya ramai itu kita medsos, media sosial. Dan mereka juga masing-masing punya Facebook sendiri-sendiri. Terus nanti baru ada yang lihat, tapi saling ikut. Seiring waktu berjalan, alhamdulillah dia sendiri pengen ikut main free fly kayak asik ya, kita edukasi gitu kan. Nah, mulai racuni sik-sik biar ada tempat main gitu. Jadi ini bikin tak arisan biar tambah rame lagi. Alhamdulillah rame ya sekarang. Jadi kurang lebih anggota kita 30. Oh sekarang guys ada 30. Anggotanya 30 dari 4. Dari 4 ya. Jadi kayaknya ini komunitas hobi yang memang kebentuknya akhirnya kekeluargaan ini Om ya. Dan alhamdulillah asik-asik semua. Oke. Jadi yang gue kenal nih pas gue cari-cari info ternyata Om Fikri ini ketua komunitasnya. Jadi nggak ada, cuma ditunjuk aja malah. Ditunjuk ya. Iya. Jadi nggak melalui pemungutan suara nggak ya? Oke. Jadi itulah kalau aklamasi itu juga salah satu tanda mungkin bentuk kekeluargaan tadi, Om ya. Tapi kalau korek-korek dikit, kenapa milih Om Fikri, Bu Dokter atau teman-teman yang lain? Atau mungkin karena saya orangnya tampan dan hati jujur. Oh, narsis guys. Ya. Jangan dibuka ini Om. Tanpa ini nanti Om. Nggak ada, sebenarnya nggak ada dasar teman-teman. Teman aja Om. Oke. Jadi kita ketahui juga Free Fly ini bukan cuman kumpulan orang-orang yang main apa istilahnya melihara ini Om ya, main ini. Di sini juga mereka dilatih guys. Burung-burung ini nggak cuma pajangan atau dielus-elus gitu kan. Ini ternyata mereka juga ada latih Om ya, dilatih. Setiap hari kita latihan terbang. Oh, nah boleh nggak Om? Sebenarnya pas Om dapat burung ini, itu posisinya burung liar atau memang sudah punya basic dia bisa dilatih? Ada yang basic sudah free fly, ada yang masih baby. Kalau baby itu masih butuh proses lagi, belajar terbang. FTM itu fly to me, bumerang. Oh ada istilahnya apa? FTM. FTM. Fly to me. Oh fly to me. Oh kayak lagu. Bumerang, dia balik lagi. Bumerang. Itu banyak proses-prosesnya di tahap. Makanya ketika ada teman-teman yang baru, kita kasih tahu tips-tipsnya ini. Oh, itu memang kalau apa namanya yang hobi ini di dunia ini kan dunia nih Om ya. Ya kan, bahkan Indonesia ini Palembang kan ada kan yang Indonesia kan. Itu teknik-teknik itu memang sudah basic lah ya. Basic. Oh, memang dipelajari basic. Kurang lebih sama semua, baik itu di Jakarta, Bandung, semuanya sama. Oh, ini waktu latihan mungkin kalau kita bilang di awal itu dilepas Om atau gimana tekniknya Om?
Nah itu perdana itu, gimana? Nerbangin itu, Iya. itu rasanya gimana gitu loh. Karena belum pernah terbang, tiba-tiba kita terbangin. Kalau dia landing alhamdulillah, kalau dia escape ya. Nah, escape, istilahnya escape, Om. Tapi itu bener-bener dilepas, Om. Jelas, Artinya, betul. makanya escape tadi gimana, Om? Sebelum kita lempar ke outdoor, kita main di indoor dulu. Oh, di Dia pasti indoor dulu. Makanya ada proses tadi apa itu bumerang, apalagi enggak? Kalau itu bumerang udah ya. Terus harus benar-benar manning dan bondingnya harus di Apa tuh, Om? Ada. Bahasanya, Om, mungkin? Bonding itu maksudnya kita Balik lagi. berquality time, jadi kita sering sering interaksi dengan sering sayang. Jadi partnernya. ada connect antara mereka. Kan kalau kayak kita tahu nih, Om, kalau di Indonesia kan kambing itu burung merpati nih, Om. Kalau burung merpati kan ada pasangan. dipancing pasangan kan. Kita ownernya gitu dan lu partner. Agak ini juga, Om, apa kalau lebih kayak binatang pet yang kita biasa, kucing, anjing kan, kuda gitu kan, memang ada. Jadi burung gitu kan yang kita agak ini juga kan. Adikatan. Oh, adikatan. Oke. Ya asiknya di situ. Iya. Jadi ketika kita sudah aman nih, sudah feelnya udah dapet, udah ikatannya sudah dapet, dan dia merasa udah deket sama kita, baru kita tes outdoor. Oh, jadi gitu guys, tetap harus dibentuk dulu. Betul. Dia mengenal owner dan partner. owner. Jadi itulah tadi kenapa dia bisa balik lagi tadi kira-kira, Om. Waduh, udah kayak beneran nih, Om, kayak pacaran, Om. Kalau kita udah kuat nih, balik lagi Makanya. pasti kan? Yang dibangun itu sebuah ikatan cinta. Oh, bener. Tapi kalau hati-hati, Om. Kalau di ikatan cinta biarpun kuat, kalau nggak jodoh nggak balik, Om. Belum jodoh. Belum jodoh kata orang. Oke. Jadi kalau Om boleh cerita, komunitas ini aktivitasnya apa, Om? Atau ada yang daily, weekly, atau ada kayak jamnasnya atau apa gitu, Om? Kalau daily itu Om boleh agak speak up dikit nggak, Om? Agak teriak dikit. oke. Ini Omnya agak halus orangnya, makanya jadi ketua mungkin ya. Teriakannya kurang keras, guys. Kalau daily itu kita tiap hari itu lari kan tiap pagi sama sore kita main. Pagi gitu kan. sore. Pagi sore. Oh. Jadi ini kebenaran budosannya juga gitu loh. Kita perlu ceritain tempatnya atau cukup tahu ada itunya aja nggak? Ada tempatnya nanti kita ajak ke tempat Oh, jadi main free fly-nya. ya tempatnya ada tempat tertentu lah, Om ya. Ada. Nah, yang itu memang kebuka. Buka. Oke. Jadi kita mainnya itu tiap pagi dan sore kita latihan di situ, kita terbangin di situ. Kalau tiap hari Minggu kita tour, pindah-pindah tempat. Terus kalau kegiatan secara komunitas mungkin keluar kota, mungkin ada gathering. Sesekali itu kayak. Kan kemarin kita ngelakuin kan. Oh, ke Lampung, guys. Berarti sudah Indonesia ini ya. Jadi Di Lampung ada komunitasnya juga atau? di Lampung kebenaran nggak ada, jadi kita Nggak ada. janjian sama teman-teman yang di Jakarta, yuk kita Ketemuan di yuk. Lampung. Ketemuan di Oke. Lampung, jadi main ke Lampung gitu. Berapa, Om? Pernah kumpul seluruh anggota tuh rata-rata punya berapa makau nih, Om? Di mana? Di sini. Di sini. Rata-rata kayak Bu Dokter mungkin Ini punya dua. dua pasangan atau enggak? Pasangan. Ya. Pasangan. Satu jabat, satu betina. Dan yang jelas kita kan untuk main free fly ini kita kan mesti main aman. Makanya kita pakai GPS. Oh, Terus. baru tahu, guys, ada GPS. Jadi Iya, jangan iya, pernah iya. free fly, jangan pernah nerbangin burung kalau nggak ada GPS. Oh, ada Karena begitu dia GPS. escape kita bingung cari kemana kan Dari gitu. kemana? Repot. Kalau ada Betul, GPS betul kita tinggal sih. buka handphone, oh ini Iyalah. di jalan ini nomor ini kita langsung tahu. Iya, benar. Karena ya ini kan burung yang jarang lah, Om ya. Memang rasanya kalau sampai kata Om tadi escape kan agak ini juga kan. Iya. Bisa. Iya, Nggak bisa bisa. tidur. Mungkin bukan masalah materi, tapi udah connect tadi. Iya. Kayak kita kehilangan kucing lah, udah kita pelihara, kira-kira kayak gitulah kan. Karena kita tuh mikirnya kalau sampai dia sampai nginep gitu ya, kalau kita escape dan nginep itu kita sudah semalam nggak bisa tidur, kita mikir gimana dia bisa makan nggak di sana, gimana makannya, gimana tidurnya, kan kita ada kepikiran Iya. gimana kalau hujan, Iya. nah itu. Tapi suami sama anak urus, Bu ya? Suami sama anak urus ya? Kayaknya Ibu nih mengekspresikan, coba gambarin kalau udah sayang sama ini luar biasa kayaknya, guys. Nah, sampai kalau di escape aja kepikiran tidurnya di mana, waduh. Luar biasa, guys. Jadi itu tadi luar biasa hari ini, konten ini juga paling enggak
ngasih suatu hasanah lah ya tentang dunia perhobian lah, terutama di Palembang. Yang gua tahu kan biasalah di Palembang kalau nggak sekarang lagi booming ikan nih, koi, ya kan, atau ada diskas kan, atau burung ya, burung itulah paling kan, kaca segala macam. Cuman kan kayaknya ada regulasi yang mereka termasuk langka. Nah sekarang kalau boleh tahu Om, kita bicara tentang tradingnya nih Om, ya kan. Om posisi trading di sini ini saling jualan atau punya info atau gimana Om? Artinya kan gue bisa nih Om beli sama orang lain yang mungkin nggak masuk komunitas. Jadi kira apa resikonya atau apa gitu, gimana? Bisa sih kalau misalnya. Oh agak aktif lagi Om suaranya Om. Bisa sih sebenarnya sih kalau pengen kita bantu. Maksudnya trading gimana nih? Trading, misalnya gue kan awam nih, tahu-tahu gue lihat nih pengen misalnya kan. Jadi gini, kalau misalnya ada yang pengen Untuk Palembang nih Om ya, kita di Palembang ya. Beneran nih, kalau misalnya ada si Om nih gitu, pengen beli gitu kan, kita akan bantu semaksimal mungkin. Semampu kita mungkin untuk nyari dengan burung yang kualitas bagus dengan harga yang murah gitu loh. Karena biasanya kalau misalnya nyari di medsos kebanyakan sih tipu-tipu gitu. Takutnya nanti ketipu dan sudah banyak yang terjadi gitu kan. Iya, jadi ini semacam apa ya? Insurance lah ya. Jadi untuk kita pengen punya hobi kayak gini ya kayaknya hati-hati juga kalau untuk yang benar-benar start awal Om ya. Betul. Kalau start awal. Nah, jadi mungkin guys kalau lo yang pengen cobain hobi ini di Palembang, terutama saat ini sudah ada komunitasnya Free Fly. Ada IG-nya ya Om ya. Nah, mungkin lo bisa hubungin aja. Lo bisa lihat profilnya Om ya. Boleh, tinggal kontak aja Palembang Free Fly, nanti kita akan bantu semaksimal. Bahkan nanti di situ ada info kapan mau latihan. Iya, kita latihan tiap hari. Oh, iyalah, dunia tipu-tipu udah banyak sekarang Om. Kita datang aja ke sini. Kalau soal press kita nggak bahas di sini, ya kan? Ini kita nggak bahas, langsung aja kontak Fikri ini sebagai ketua komunitas, ya kan? Nah, jadi juga yang banyak Pak Yuri lebih banyak. Iya. Itulah. Jadi namanya hobi ya. Hobi kita bukan masalah hobi itu kan kesukaan. Kadang-kadang memang hobi ini suka nggak masuk akal Om. Dan orang-orang tuh spending a lot of money itu kadang-kadang udah nggak masuk akal. Tapi namanya hobi kan. Hobi nggak bisa. Kayak kata ibu dokter tadi rilis stress release gitu kan. Jadi ya, itu pilihan semuanya Om. Nah, tapi tetap di sini kan ada konsistensi Om ya, bahwa ya melihara yang kayak gini ini bukan cuma untuk gaya-gayaan, ada tanggung jawab di situ kan Om. Ini bukan cuma untuk wah-wahan melihara segala macam, layaknya kita melihara makhluk lain lah gitu Om ya. Jadi itu mungkin pesan yang bisa kita ambil gitu kan. Jadi apapun itu tentang kesungguhan, konsistensi kita, apapun mau anjing, kucing, mau ikan apa, itu yang paling penting itu tadi konsisten, memang ada rasa di situ, rasa sayang gitu. Jadi gitu guys, kira-kira bahasan konten kita hari ini sangat luar biasa. Ini cakep-cakep burungnya kan. Tapi seluruhnya makro seperti ini, atau ada yang kalau yang di film itu blue makro yang blue semua itu kita ada juga nggak? Kalau Rio itu nggak ada gitu. Nggak ada ya. Kalau warna ada banyak macam, untuk jenisnya juga ada banyak macam. Seperti punya Pak Yuri apa aja kan? Kalau misalnya itu Harlequin Macau, Harlequin Macau, itu emang malah silangan yang merah ini sama yang biru kuning. Oh, tapi rata-rata warnanya ini. Warnanya agak hijau ke oren-orenan. Jadi memang ini kan yang galur murni, dalam arti memang dari alam memang sudah demikian warnanya. Nah, tapi ada juga yang hybrid, anakan ya. Saling yang murni ini dikawinkan, jadilah hybrid. Oh, jadi persilangan itu lebih karena ke warna ya. Tapi sifat karakter sama lah kurang lebih ya. Karakternya juga beda-beda. Oh, beda-beda. Itu. Ini asiknya main burung. Iya. Berapa lama? Karakternya kalau udah dapet feel-nya gitu ya. Sifatnya tuh adiktif, ketagihan ya. Ketagihan dia landing sama kita. Iya, jadi luar biasa lah. Ternyata itu tadi kita bisa lihat guys, hobi ini nih banyak aspek.
kalau komunitas kita saling silaturahmi atau kenal itu sudah aman lah, udah wajar lah kan. Tapi di sinilah info-info tentang ini. Kalau sakit misalnya tuh tetap ke dokter hewan atau Ada dokter hewan. ada dokter hewan juga. Masih kita, makanya di situ pentingnya komunitas itu. Jadi kita saling support nih. Kalau misalnya sakit gimana gitu kan? Oh ini obatnya ini. Nggak perlu ke dokter, kita obatin dulu pakai ini, kita pakai ini dulu. Tapi kalau misalnya udah parah baru kita bawa ke dokter. Gitu. Oh, Gitu. iya. Jadi luar Tapi biasa. alhamdulillah di Palembang sendiri sudah ada dokternya gitu Sudah kan. ada dokternya khusus ini, Om ya. Tempatnya kayak Yuri sendiri gitu. Iya. Jadi gitu guys, bincang-bincang kita malam ini di konten ini semoga jadi inspirasi ya buat kita semua. Boleh. Gimana? Jadi ada juga mau informasi ini gitu. Boleh. Sorry. Kebenaran di Boleh Om. medsos gitu. Boleh. Jadi yang namanya free flight ini tidak menutup kemungkinan itu pasti escape. Tidak menutup kemungkinan itu pasti resikonya escape gitu ya. Oh, escape. Escape-nya tadi ya karena faktor cuaca, atau faktor ada burung elang. Oh, jadi ada pengaruh juga ya. Kan dia langsung kabur. Karena kan kita mainnya di Escape ini kabur guys. Jadi pas lagi main Free Fire lepas, nggak balik lagi lah. nggak balik lagi. Oke. Walaupun dia ada pakai GPS gitu kan. GPS itu juga kan ada batas harinya gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan pasti resiko main free fly yaitu escape. Escape. Tapi kalau ada yang escape gitu dari komunitas ada komunikasi atau Makanya SAR lah ya, search and langsung kita tulis ke medsos gitu. oh terus di medsos. Medsos dan makanya ini kebenaran. Dan juga sekalian deh kalau misalnya ada yang lihat-lihat gitu boleh. Oh, oke. Gitu. Ini ceritanya ini ada kejadian atau gimana nih Om kira-kira? Nah, Sering kejadian. Oke, jadi gini guys. Kejadian. Ini kan namanya juga peliharaan ya guys. Jadi bukan masalah materi di sini sebenarnya. Kedekatan tadi. Jadi tentu buat lo semua juga terutama di daerah Palembang dalam perjalanan mereka juga lagi training gitu free fly, kadang-kadang ada kejadian yang mereka escape, lepas, nggak balik lagi. Nah jadi tolong kalau seandainya mungkin lo lihat burung Ada yang lihat. makau kayak gini, lihat-lihat, lo boleh infoin info ke ke Palembang Free Fire. Palembang Free Fire, nanti IG-nya gua tag nih Om. Boleh. Ya. Nah, jadi itu guys, ya kita bukan masalah tadi Om ya, tadi kebayang lah, namanya Apa, udah ya. deket Om ya. Ya, gimana sih yang kita sayangin tiba-tiba Ya, ini hilang gitu ya, kan. ini valid nih, ini komunitas ini valid lah bisa dibilang. Jadi, nah kalau lo ngadu-ngadu kemana nggak jelas nanti kira-kira. Makanya langsung kontak hubungi ke komunitas IG kita langsung. IG boleh. Karena pasti resiko free flight itu pasti tiba-tiba Pasti. ada elang gitu kan. Iya. Nanti Oh ini elang tuh predatornya berarti Om? elang predator. Oh, walaupun mungkin elangnya sama gede. Sama gede. Tetap predator. Elang itu kan teritorial gitu. Oh. Jadi mungkin kita masukin wilayahnya elang, maka kita menjujur gitu loh. Iya. Kadang-kadang di burung kadang-kadang ngeblank gitu kan. Makanya terjadinya escape. Kok bisa ngeblank juga Om ya? Bisa. Gue pikir orang doang, sekarang ini banyak yang blank Om, bikin cicilan. Biasanya yang penting mereka ini kabur dulu. Oh, jadi ada faktor. Ayo lupa paling tahu lupa mapping ya. Oh. Jalan balik kemana, order kemana gitu kan. Gitu. Oh, oke. Gitu. Makanya escape. Makanya begitu escape sih itu sudah cari gitu kan. Ya kalau misalnya GPS-nya habis baterai gitu kan, Iya. makanya kita langsung publish ke medsos. Gitu. Iya. Makanya kalau misalnya ada lihat info terus lihat burung ini seperti ini, langsung aja kontak ke kita gitu. Boleh Om. Jadi istilahnya yang mohon bantuannya. Ya, mohon bantuannya gitu kan, terutama Kota Palembang. Selatan kalau ada lihat, Ya, ya, ini mohon kayak segera gini burungnya ya. infokan. Nanti biar kita langsung datang. Iya. Ya. Iya. Oke Om atau Bu, sebelum kita tutup nih konten kita nih, ada nggak pesan-pesan selain tadi ya, itu info ya, soal gimana kita mencintai sesuatu lah, terutama burung ini mungkin atau apa yang pernah Om alami. Itu balik lagi nih, kalau kita ngomong gaya kan oke lah ini sesuatu yang, tapi ada hal lain nggak yang ini mungkin? Ya memang kalau yang jelas kalau untuk melihara burung free fly makau ini memang jelas kita perlu bagi time bonding gitu ya, agar dia senantiasa ya setia sama kita. Nanti kalau kita terbangkan dia akan selalu kembali gitu ya. Iya. Nah,
itu yang penting sih, dan juga kita selalu senantiasa jaga kesehatannya, makanan kita jaga, kebersihan. Oke. Pak Ketu, apa panggilnya nih? Bos, Pak Ketu. Oh, Pak Ketu. Kalau dari sih nggak, ayo gabung yuk. Oh, ngajak gabung. Lah yuk, biar merasakan sensasi adrenalin jantungnya. Aduh, tapi asik ya ketika dia udah training. Aduh, feelnya dapat. Ya, jadi kalau mau ngerasain itu baik yang mungkin ada tapi belum gabung, atau yang mungkin mau coba. Kira-kira, ya kan? Gue udah ngobrol-ngobrol nih sama Om Fikri, orangnya asik guys, orangnya welcome dan hangat. Untung cowok. Oke, jadi sebelumnya Om Fikri, gue thank you banget udah mau isi konten kami. Ibu juga nih, malam-malam loh datang ke sini buat isi konten ini. Luar biasa, ini mudah-mudahan nambah pengetahuan buat kita semua, ya kan, dan informasi tadi, ya. Jadi itu aja guys, jangan lupa guys ikutin terus Canting Beras Channel. Jangan lupa like, share, and subscribe. Canting Beras, lapar.